Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Kebidanan. Kali ini dengan sebuah pembahasan perubahan psikologi pada masa nifas. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu definisi masa nifas. Jadi masa nifas itu adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti semula, yakni sebelum hamil. Berlangsung kurang lebih selama 6-40 hari lamanya. Masa nifas ini kurang lebih 6-8 minggu. Masa nifas meskipun dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa masa nifas itu dimulai setelah 2 jam postpartum. Karena 2 jam setelah plasenta lahir itu masih masuk dalam skala 4. Sehingga masa nifas didefinisikan sebagai masa yang dimulai 2 jam setelah postpartum hingga 6-8 minggu atau 40 hari. Nah, periode masa nifas itu ada 3. Yang pertama purperium dini, yang kedua purperium intermedial, dan kemudian remote purperium. Purperium dini itu adalah masa kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan. Nah, sedangkan purperium intermedial itu adalah kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia. Jadi biasanya setelah 40 hari atau setelah 6-8 minggu. Nah, sedangkan untuk remote purperium adalah jangka waktu yang diperlukan untuk ibu ini pulih kembali dan sehat sempurna. Waktunya bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, atau bahkan tahunan. Kemudian pada masa nifas ini seringkali menimbulkan masalah psikologis, yakni terkait dengan respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Sebagian besar wanita itu biasanya mengalami gangguan emosional setelah melahirkan. Nah, bentuk gangguan postpartum atau gangguan pada masa nifas yang umum itu biasanya adalah depresi, mudah marah, mudah frustasi, kemudian emosional. Nah, gangguan mood selama periode masa nifas ini adalah merupakan salah satu gangguan yang paling sering terjadi. Nah, reaksinya berbeda-beda pada setiap wanita, ya. Beberapa orang ada yang merasa letih atau hanya ingin tidur saja, tidak ingin beraktivitas. Tapi beberapa lainnya sangat sadar, bahkan tidak bisa tidur. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa kondisi yang mempengaruhi sikap orang tua terhadap bayi. Yang pertama adalah kurang kasih sayang. Ya, kemudian ada persaingan tugas sebagai orang tua antara suami dan istri atau antara anak dengan orang tuanya, si ibu dan si nenek, ya. Kemudian pengalaman melahirkan. Ya, pengalaman melahirkan yang menyenangkan tentu akan mempengaruhi kondisi yang positif bagi ibunya ketika dia merawat atau bersikap kepada bayinya. Begitupun sebaliknya. Kemudian kondisi fisik ibu setelah melahirkan. Nah, kondisi fisik setelah melahirkan itu biasanya letih, ya, karena ketika seorang wanita itu bersalin kan dia menahan rasa sakit yang teramat sangat, sehingga otomatis tubuhnya itu sangat letih. Nah, di sini dia butuh perawatan yang baik, butuh pendampingan yang baik agar dia mampu melewati kondisi ini dengan menyenangkan. Ya, misalnya dilakukan masas atau pemijatan, ya, kemudian dilakukan perawatan, disayang, gitu. Nah, kondisi lain adalah kecemasan tentang biaya, misalnya biaya membesarkan anak, ya, kemudian kelainan pada bayi, misalnya bibir sumbing dan lainnya. Lalu kemudian kondisi lain adalah penyesuaian diri penyesuaian diri bayi pasca natal. Jadi bayi itu kan dari dalam rahim ibu itu hangat, ketika dia keluar udaranya dingin, sehingga kalau kondisi lingkungan tidak dijaga dengan baik, bayi akan mudah hipotermi atau bahkan mungkin sakit. Nah,
kondisi penyesuaian ini yang harus kita jaga supaya tidak menimbulkan masalah sehingga tidak berdampak atau mempengaruhi kondisi psikologis ibunya. Kemudian tangisan bayi ini juga mempengaruhi sikap orang tua terhadap bayi ya. Kemudian kebencian orang tua pada perawatan atau privasi atau biaya persalinan atau biaya perawatan anak. Kemudian gelisah tentang kenormalan bayi dan kelangsungannya. Sedikit-sedikit, ini anak normal nggak sih? Kok sudah 3 hari belum BAB? Atau kok BAB-nya cair terus gitu. Padahal itu normal, tapi kadangkala bagi ibu bersalin itu menimbulkan kegelisahan tersendiri ya. Dia bertanya kondisi ini normal atau tidak. Sehingga peran tenaga bidan dalam mendampingi ibu nifas itu sangat dibutuhkan, sangat besar ya. Kemudian kondisi yang mempengaruhi sikap orang tua terhadap bayi, yang lainnya adalah penyakit psikologis atau penyalahgunaan alkohol misalnya. Ya. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi respon orang tua terhadap bayinya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi respon orang tua terhadap bayi yang pertama adalah bagaimana mereka diurus oleh orang tua mereka dulu. Ya. Jadi pola yang diberikan orang tua mereka dulu itu akan sangat mempengaruhi respon orang tua sekarang terhadap bayinya. Ya. Misalnya anak ketika kecil begitu nangis orang tuanya langsung lari, dia pun sekarang ketika menjadi orang tua anaknya nangis dia akan langsung lari. Tapi dulu ketika orang tuanya anaknya nangis santai, tenang, maka anaknya ketika sekarang jadi orang tua juga akan cenderung seperti itu. Kemudian kebudayaan yang diinternalisasikan dalam diri mereka. Jadi budaya-budaya misalnya anak yang sejak kecil sudah diajarin oleh orang tuanya cara memandikan bayi, cara merawat tali pusat ya. Sehingga ketika dia sudah punya anak dia tidak lagi bingung karena sudah dibiasakan dengan pola yang teratur misalnya. Kemudian nilai-nilai kehidupan. Ya, ini juga mempengaruhi respon orang tua terhadap bayi. Misalnya, bayi baru lahir, ada kebiasaan diadzani, gitu ya. Nah, lalu hubungan antar sesama dan riwayat kehamilan sebelumnya. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi respon orang tua terhadap bayi adalah keinginan menjadi orang tua yang telah diimpikan. Jadi, perhatian yang diterimanya selama kehamilan. Misalnya, ya, dia hamil 9 bulan, sudah ingin sekali menggendong bayinya. Jadi dia sudah menunggu-nunggu masa persalinan atau menunggu-nunggu bayinya ini lahir. Ya. Kemudian sikap dan perilaku pengunjung, ya. Misalnya pengunjung memberikan pujian, ya. Ada orang nengok bayi, ih bayinya cantik sekali. Itu membuat orang tuanya senang sehingga dia sangat menyayangi bayinya. Nah, begitupun kadang sebaliknya ketika ada pengunjung datang, terus kok anaknya begini, itu akan mempengaruhi psikologis ibu yang secara tidak langsung nanti akan menyebabkan respon orang tua terhadap bayinya itu juga berubah atau cenderung ke negatif ya. Sehingga kalau mau mengunjungi ibu bersalin juga kita hati-hati dalam berbicara ya. Atau sebagai tenaga kesehatan ketika kita memberikan konseling ya, itu juga harus memilih kata-kata yang baik. Nah, pencapaian peran ibu. Ada tahap pelaksanaan peran ibu menurut Mercer. Ya, yang pertama adalah tahap antisipatori, yakni tahap di mana wanita memulai penyesuaian sosial dan psikologis terhadap peran barunya sebagai ibu. Ya, wanita akan mempelajari apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ibu. Setelah itu masuk ke tahap formal, yakni wanita melakukan peran sesungguhnya sebagai seorang ibu. Ya, bimbingan dan perannya bimbingan dan peran secara formal ini sangat dibutuhkan. Kemudian tahap informal. Pada tahap informal, wanita telah mampu menemukan jalan yang unik dalam melaksanakan perannya sebagai ibu yang tidak disampaikan oleh sosial sistem. Ya.
Jadi kalau di tahap formal seseorang ketika melakukan perannya sebagai ibu tuh dia masih butuh bimbingan, tapi pada tahap informal ibunya nggak perlu bimbingan, dia sudah bisa menemukan sendiri, belajar mandiri sendiri untuk menerapkan perannya sebagai ibu. Misalnya dia belajar cara memandikan bayi sendiri atau belajar mengganti popok gitu. Nah, selanjutnya adalah adaptasi psikologi pada masa postpartum. Masa nifas itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada organ reproduksi. Begitupun halnya dengan kondisi kejiwaan atau psikologis ibu juga pasti mengalami perubahan. Nah, beberapa penyesuaian itu dibutuhkan oleh seorang wanita dalam menghadapi aktivitas dan peran barunya sebagai ibu, terutama pada beberapa minggu atau bulan pertama setelah melahirkan. Nah, ada beberapa fase dalam menjalani adaptasi masa nifas. Fase yang pertama adalah taking in. Pada fase ini merupakan fase periode ketergantungan. Jadi ibu masih bergantung pada orang lain. Nah, pada fase ini berlangsung kurang lebih 2 hari, itu hari pertama sampai kedua setelah persalinan. Kemudian, fokus perhatian ibu pada fase taking in ini berfokus pada dirinya sendiri. Ya, jadi pada pengalamannya selama proses persalinan ya, dia akan senang sekali setiap ada orang yang jenguk, dia akan bercerita tentang proses persalinannya. Mulai dari dia merasa kenceng-kenceng, ketubannya pecah, disuruh dokternya ngeden ya, digunting perineumnya, dia akan senang menceritakan itu kepada orang lain. Sehingga akan diceritakan berulang-ulang. Nah, sehingga pada proses ini, pada masa ini juga orang akan ikut bahagia, sehingga cenderung dia akan memanjakan ibu. Jadi ibu pengen apa biasanya diladeni. Sehingga pada fase ini itu cenderung membuat ibu menjadi pasif terhadap lingkungannya. Ya. Selain tadi pada fase ini dia juga masih berfokus pada dirinya sendiri, senang dengan pengalamannya. Kemudian fase yang kedua adalah fase taking hold. Taking hold ini terjadi antara 3-10 hari setelah persalinan. Nah, biasanya di fase ini adalah fase riskan, karena pada fase ini ibu mulai merasa khawatir. Ya, ibu mulai takut dia tidak mampu untuk merawat bayinya, ya. Takut tidak bisa menjalankan peran tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, ya. Sehingga ibu memerlukan dukungan yang sangat besar. Ya, karena pada fase ini itu adalah merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya. Nah, supaya ibunya percaya diri ketika melakukan perannya sebagai orang tua, dia tidak merasa khawatir. Nah, kalau fase ini tidak dikawal dengan baik oleh keluarga atau oleh tenaga kesehatan, maka bisa menimbulkan masalah gangguan psikologis pada masa nifas. Kemudian fase selanjutnya adalah fase letting go. Pada fase letting go, itu adalah fase menerima tanggung jawab akan peran barunya. Ya, fase ini biasanya berlangsung setelah 10 hari pasca persalinan. Pada fase ini, ibu sudah dapat menyesuaikan diri. Dia bisa merawat dirinya, juga bisa merawat bayinya. Jadi kemampuan merawat diri dan bayinya ini sudah meningkat. Ada kalanya ibu itu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Ya. Pada fase letting go ini, kalau ibu mengalami perasaan sedih, biasanya karena lost control tadi pada fase taking on. Ya, karena dia kurang pendampingan di fase taking on, maka berlanjut ke fase letting go, biasanya ada perasaan sedih terkait dengan bayinya, sehingga akan muncul yang namanya baby blues ya. Selain sedih juga kekhawatiran yang sangat berlebihan. Tuh. Nah, ini harus ditangani dengan baik, karena kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berlanjut menjadi gangguan psikologis yang lebih parah. Gangguan psikologis ini, ya, kita sekarang akan membahas gangguan-gangguan psikologis pada masa nifas, ya. Nah, gangguan psikologis pada masa nifas atau biasa disebut depresi postpartum adalah depresi berat yang terjadi 7 hari setelah melahirkan dan berlangsung kurang lebih 30 hari. Ya, tingkat keparahannya bervariasi. Keadaan ekstrim yang paling ringan itu adalah kesedihan sementara yang berlangsung sangat cepat pada masa awal postpartum yang biasa kita sebut dengan baby blues ya atau maternity blues.
Nah, kemudian ada juga gangguan postpartum yang berat, misalnya psikosis, psikosa postpartum, atau melankolia. Ya. Kemudian di antara dua keadaan ekstrem tersebut ya, tingkat keparahan yang sedang itu adalah depresi postpartum atau disebut juga neurosa postpartum. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari baby blues. Baby blues ini biasanya ditandai dengan kemunculan kecemasan yang berlebihan. Jadi labilitas perasaan dan depresi pada ibu. Misalnya, anaknya kok tidur terus, dia khawatir kok anak saya tidur terus, atau anaknya nangis terus, dia khawatir kenapa anak saya nangis terus, ya begitu. Nah, ini biasanya terjadi pada hari keempat sampai ke-10 pasca persalinan. Ya. Reaksinya itu tadi, depresi, sedih, dispoira, ya, yang sangat berlebihan, sering menangis, mudah tersinggung, cemas, perasaannya labil, ya, kemudian cenderung menyalahkan dirinya sendiri, nggak bisa ngerawat anaknya, ya, kemudian dia gangguan tidur, dia susah tidur, tidak nafsu makan, kelelahan yang berlebihan, mudah sedih, mudah cepat marah, tapi moodnya ini berubah-ubah, kadang cepat sedih, cepat senang, tertawa, ya, gitu. Nah, ada juga yang ibu ini mengalami perasaan terjebak, jadi marah kepada pasangan dan bayinya tanpa alasan, atau justru perasaan bersalah dan sangat lupa, dia lupa naruh di mana tadi sudah ngambil minyak telon, mau dipakai dibawa ke belakang, misalnya ke dapur, terus balik lagi ke kamar dicari-cari, ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang harus kita arahkan keluarga untuk memberikan pendampingan, membantu ibu dalam melaksanakan perannya sebagai orang tua baru, supaya tidak muncul gangguan psikologis seperti ini. Kemudian faktor yang menyebabkan penyebab baby blues yang pertama adalah ibu belum siap menghadapi persalinan atau adanya perubahan hormon progesteron. Jadi misalnya setelah bersalin itu kan ibu persiapan untuk laktasi, menyusui, ya. Maka payudara mengalami pembengkakan dan rasanya itu lebih sakit. Atau ditambah dengan adanya jahitan perineum yang belum sembuh. Kemudian ada rasa mulas karena proses involusi uterus. Nah, kalau ini tidak disadari oleh ibunya, kemudian keluarga tidak mendukung, maka akan menyebabkan kesulitan ibu atau ketidakmampuan ibu dalam beradaptasi terhadap perubahan fisik tersebut, sehingga menyebabkan emosinya ini jadi terganggu. Faktor umum dan paritas atau pengalaman dalam proses persalinan dan kehamilan ini sangat penting. Jadi kalau orang sudah punya pengalaman, biasanya cenderung lebih siap dibandingkan yang tidak. Ya. Kemudian latar belakang psikososial wanita, misalnya pendidikan, status perkawinan, kehamilan tidak diinginkan, riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya dan sosial ekonomi juga sangat sangat mendukung untuk menyebabkan terjadinya baby blues ini, ya. Biasanya kalau tingkat pendidikan lebih tinggi, ya, status perkawinan sah, ini akan minim untuk terjadi baby blues. Tapi kalau wanita dengan kehamilan tidak diinginkan atau riwayat sosial ekonomi rendah, ya, kurang, ya, apalagi ada riwayat gangguan kejiwaan, maka sangat mungkin sangat besar kemungkinannya untuk mengalami baby blues. Jadi sebetulnya kita sebagai tenaga kesehatan itu bisa screening terlebih dahulu, mulai dari dia periksa kehamilan, kita sudah bisa bertanya-tanya untuk persiapan apakah kemungkinan nanti pada saat postnatal atau nifas dia akan mengalami masalah psikologis. Selanjutnya, faktor penyebab baby blues lainnya adalah kecukupan atau dukungan dari lingkungan, ya. Semakin tinggi dukungan lingkungan, keluarga, suami, teman, ya, itu akan semakin bagus sehingga meminimalisir terjadinya baby blues. Sebaliknya, kalau suami kurang mendukung, ya, tidak mau ikut berperan dalam merawat anak, atau keluarga misalnya orang tua terlalu mengintimidasi peran ibu, maka itu akan menimbulkan stres yang bisa memicu terjadinya baby blues. Nah, stres dalam keluarga misalnya adalah
faktor ekonomi yang memburuk, misalnya ada persoalan dengan suami, berantem, atau problem dengan mertua karena berdebat masalah perawatan bayi, ya, atau stres yang dialami wanita itu sendiri, misalnya ASI tidak keluar, atau frustasi karena bayinya nangis terus, ya, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa biasanya pada hari-hari pertama atau minggu pertama kelahiran, bayi itu akan sering menangis karena tali pusatnya itu belum lepas. Ketika tali pusat lepasan itu dia akan merasakan sakit, sehingga perawatan tali pusat juga sangat penting untuk meminimalisir munculnya masalah pada bayi yang bisa memicu stres pada ibu. Nah, kelelahan pasca persalinan atau perubahan yang pernah dialami oleh ibu, misalnya rasa memiliki bayi yang terlalu dalam, ya, sehingga timbul rasa takut kehilangan, atau problem anak, ya, setelah kelahiran bayi, mungkin timbul rasa cemburu dari kakaknya, sehingga hal tersebut akan mengganggu juga emosional ibu. Ya, sekarang di sini nih perlu untuk pembagian peran, misalnya ibu merawat adiknya, ayah harus merawat kakaknya. Gitu. Itu harus ada komitmen. Nah, penanganan baby blues yang pertama adalah komunikasikan segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan. Jadi bilang, sampaikan pada ibu, kalau ada hal-hal atau ada sesuatu yang mengganjal untuk segera disampaikan, dikomunikasikan. Kalau tidak berani menyampaikan langsung kepada suami atau keluarga, sampaikan kepada tenaga kesehatan, supaya tenaga kesehatan ini bisa memfasilitasi atau menjembatani agar permasalahan ini bisa dicarikan solusinya, ya. Maka sebagai tenaga kesehatan kita harus siap menjadi pendengar yang baik, terutama pada ibu postpartum. Kemudian bicarakan rasa cemas yang dialami. Pancing, kita sebagai tenaga kesehatan harus mancing, harus in-depth interview pada ibu tentang rasa cemas yang dialaminya. Kemudian meminta ibu untuk tulus menerima aktivitas dan peran barunya sebagai ibu. Nah, bersikap fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis mengurus bayi dan rumah tangga, misalnya, ya. Oh, anak harus bersih sekali, gitu. Setiap pipis harus ganti semua satu set baju, ya, popok, dan misalnya bedong harus diganti semua. Tidak usah, sampaikan mana yang kotor itu saja yang dibersihkan. Tidak usah terlalu perfeksionis, yang penting bersih dan aman, itu saja. Kemudian belajar tenang dan menarik nafas panjang ketika merasakan gejolak emosi. Jadi cari ibu untuk relaksasi, ya, teknik relaksasi dalam, atau berikan perawatan yang spesial, misalnya pemijatan postpartum supaya ibu rileks, ya. Gitu. Kemudian berikan kebutuhan istirahat yang cukup. Ya, misalnya ketika bayi tidur, anjurkan ibu untuk tidur. Kalau misalnya ada yang nengok, harus cukup melihat dari pintu, nggak usah mengganggu untuk membangunkan ibu dan bayinya. Jadi misalnya bayinya tidur nih, ibunya diminta ikut tidur, terus ada tamu pengen nengok bayi, itu yang menemui suami atau keluarga lain, misalnya mbahnya, ya. Jangan diganggu karena ibunya, bayi itu biasanya rewel itu malam hari dia minta minum. Nah, kalau malam hari bayinya rewel kan ibu nggak bisa tidur malam. Nah, kesempatan istirahatnya itu tidurnya ya ketika bayi tidur di siang hari. Maka jangan diganggu. Kalau diganggu nanti istirahat ibunya kurang, ya. Kemudian olahraga ringan, misalnya yoga atau senam nifas. Lalu bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru, misalnya kelompok ibu pendamping pendukung ASI, atau komunitas ibu pendukung ibu nifas, kelompok pendukung ibu nifas, ya, atau disebut KP nifas, atau di posyandu, gitu, ya. Gabung di situ untuk saling sharing pengalamannya merawat bayi, gitu. Kemudian dukungan tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan yang sangat mendampingi itu akan meminimalisir terjadinya postpartum blues. Tapi kalau tenaga kesehatan yang lost, tidak memberikan pendampingan yang maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan atau memberikan kesempatan munculnya gangguan psikologis pada ibu. Nah, dukungan suami, keluarga, teman, ya, atau sesama ibu ini sangat diperlukan, atau sangat mendukung untuk terjaganya kesehatan psikologis ibu. Nah,
Selanjutnya, baby blues ini diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan itu cukup gejalanya adalah reaksi depresi yang dimunculkan, misalnya sedih, ibunya sering nangis, mudah tersinggung, cemas, atau labilitas perasaan. Nah, kalau yang berat itu ditandai dengan perubahan mood, ya moodnya cepat berubah, kadang seneng, kadang sedih, ya. Kemudian gangguan pola tidur, susah tidur, atau bahkan pengennya tidur terus. Atau perubahan mental dan libido, jadi males melayani suami. Kemudian fobia, ketakutan, takut gelap, ya, takut ditinggal sendirian, dan lain. Atau ketakutan akan menyakiti diri sendiri atau bayinya. Ini adalah kategori baby blues yang berat. Kemudian bagaimana sih cara mencegah baby blues? Cara mencegahnya yang pertama adalah persiapkan diri yang baik. Lakukan olahraga dan nutrisi, konsumsi nutrisi yang cukup, kemudian support mental dan lingkungan sekitarnya, lalu ungkapkan apa yang dirasakannya kepada pasangan atau tenaga kesehatan yang mendampinginya. Kemudian cari informasi terkait dengan perawatan bayi baru lahir dan lakukan pekerjaan rumah tangga semampunya.